sekaligus pembukaan kegiatan oleh Bapak Bupati Blora yang diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Kepada Bapak Mujo Sugiono SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzina tamassaku jami'uhum bidini salim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati jajaran pengurus wilayah NU Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini hadir beliau Bapak Khatib Suriah PBNU Jawa Tengah, Bapak Yai Haji Abdul Basit LC, Ketua Lembaga Takmir Masjid PBNU Jawa Tengah, Bapak Yai Haji Nur Khalis. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Blora, hadir mewakili Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Blora yang dalam ini diwakili Bapak Haji Budi Suryono SPD selaku Wakil Ketua Pengurus Cabang, dan Ketua Lembaga Tahmir Masjid PCNU Kabupaten Blora Bapak Yai Muhlis ya. Pak Muslis. Ketua Lembaga Tahmir Masjid tetangga kabupaten ya. Ini ya, tadi disebutkan hadir dari Kabupaten Grobogan, dari Rembang hadir ya, dari kabupaten sekitar. Pengurus Majelis Wakil Cabang se-Kabupaten Blora beserta Ketua Lembaga Tahmir Masjid dari masing-masing Majelis Wakil Cabang dan Ketua-Ketua Tahmir Masjid yang mewakili masing-masing wilayah di Majelis Wakil Cabang Kabupaten Blora. Dan wabil khusus ini narasumber kita yang istimewa siang ini Bapak Insinyur Haji Suharjono MT yang tadi sudah banyak memberikan banyak ilmu kepada kita ya. Ini sebelum saya melanjutkan lebih jauh, kami mewakili Bapak Bupati Blora. Bapak Bupati mohon maaf belum bisa hadir di kesempatan ini karena beliau menjalankan tugas lain ya pada hari dan waktu yang sama. Berarti ya memberikan salam kepada kita semua, pada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Kabupaten Blora saya ucapkan terima kasih. Ini pertama kali pelatihan manajemen tata kelola pengeras suara masjid ini dilaksanakan di Kabupaten Blora. Ini atas kemurahan hati dari pengurus wilayah NU Jawa Tengah ini. Ini kesempatan yang tidak banyak kita dapatkan. Paling tidak ilmu tentang tata kelola tata kelola pengeras suara masjid nanti bisa Bapak Ibu dapatkan dan bisa Bapak Ibu tularkan atau Bapak Ibu diseminasikan kepada pengurus-pengurus lain di tingkatan ranting di bawahnya. Ini termasuk saya juga tadi ya terima kasih sekali. Kalau tadi Pak Suharjono tidak diberi kesempatan menyampaikan itu saya juga tidak tahu tadi ya. Pekerjaan saya sehari-hari di bagian kesera itu kan mengurus pencairan insentif dari para marbot masjid itu, para guru madin, kemudian para tokoh agama ya di semua agama gitu. Ini berita baik yang ini yang nanti dapat insentif dari guru TPQ Madin sekolah minggu, kemudian tadi itu marbot ya, itu nanti honornya dinaikkan oleh Bapak Bupati menjadi Rp1.500.000 untuk. Nah ini perhatian yang sangat besar Bapak Bupati kepada kita. Iku nek kalau Pak Bupati ini orang Pak Bupati NU orang mungkin ngono kuwi. Ya. Termasuk saya ini jadi kabak kesera Kabupaten Blora karena dapat syafaat dari NU itu. Karena bertahun-tahun itu ya
jarang yang namanya Kabakesra itu dijabat oleh dari di birokrasi yang berlatar belakang NU gitu loh. Ya, saya termasuk. Jadi nanti ketika Pak Budi Siryo sambutan itu nanti tadi dadung kepeluntir Pak. Saya di pengurus cabang itu wakil bendahara, jadi sebenarnya ini saya memberikan sambutan di depan Bapak Ibu semua itu ini ya, termasuk dadung kepeluntir itu loh. Sebenarnya saya merasa tidak apa, tapi karena ini tadi saya ditugaskan oleh Pak Bupati untuk hadir mewakili, jadi saya ya tak kendel-kendel ke istilahnya walah ini yo skala awu gitu ya, tapi kan ini tugas, jadi saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Dan rencananya insya Allah kami juga akan melaksanakan pelatihan manajemen kemajidan itu nanti. Ini nanti kalau insya Allah kalau tidak kena efisiensi ya Bapak Ibu ini. Tidak tahu ini yang terakhir apa hasil des anggaran kemarin ini akan dilanjutkan yang kedua, mudah-mudahan kita berdoa itu nanti yang kegiatan pelatihan manajemen kemajidan tidak terkena efisiensi itu loh, mudah-mudahan. Tapi saya tidak tahu lah, bang itu ada kebijakan pemerintah karena sudah ada garis-garisnya itu. Ini yang di efisiensi ini itu. Rinci itu, tirik-tirik Pak itu. Saya aja mumet itu, wah ini anggaran sudah berjalan, tapi harus di efisiensi ya, karena memang kebijakan yang kita tidak tahu sebelumnya sama sekali itu. Kemarin ya saya di Paido loh, Pak itu kok gimana itu? Lah saya tidak tahu Pak. Pak Bupati juga tanya tuh, ini kemungkinan juga terkena Pak Bupati itu. Karena waktu yang belum tiba itu saya juga tidak tahu kalau kemarin mau ada apa, mau ada apa geger-geger dengan anggaran seperti ini ya ini keadaan yang harus kita terima lah ya, nanti mudah-mudahan ya tidak berpengaruh besar pada semangat kita untuk ngopeni masjid ya, untuk mengelola masjid-masjid kita, termasuk nanti ilmu yang Bapak Ibu tularkan itu nanti saya minta tolong untuk ditularkan kepada yang lain ya. Saya itu pernah marah-marah di kantor, punya anak buah saya itu orangnya pinter Pak, tapi kalau ngajari teman saya, teman-temannya itu enggak mau tuh. Ya akhirnya saya evaluasi itu loh. Jadi ngilmu kok di empat dewe ya di simpan sendiri, tidak diajarkan pada yang lain, itu ilmunya itu nanti tidak berkembang, mubadir gitu loh. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan saya secara pribadi juga menyampaikan bahwa dengan adanya pengeras suara yang saut menyaut setiap kali sholat fardu itu, sebenarnya kita juga tidak merasa terganggu gitu loh. Bahkan mungkin kalau tidak ada pengeras suara itu kita tidak tahu ini sudah masuk sholat atau belum, karena kita kadang mencermati HP ini jam waktu sholat kadang-kadang lupa karena kesibukan gitu loh. Termasuk apa kalau itu kadang mengganggu atau bagaimana. Nah, saya ingat waktu kemarin yang ada yang share-sharean di grup PCNU itu ya, dari seorang tokoh aktivis intelektual Muhammadiyah itu, kalau seandainya Ramadan itu masjid-masjid itu tidak berkumandang saut menyaut itu, kelihatan Ramadan itu sepi itu ya, gitu loh. Sepi kayak kuburan itu loh. Coba itu kalau masjid itu dikekang selalu ketat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu, ya sepi itu. Bahkan ini nanti kalau menjelang malam 21 iktikaf itu nanti banyak masjid yang dikunci malam-malam itu tuh. Wah sudah katanya disuruh iktikaf tapi masjid kok dikunci itu loh. Harusnya kan dibuka, terus pengeras suaranya juga di itu supaya mengingatkan para jamaah untuk hadir iktikaf itu loh. Nah, itu kan ini tidak bisa lepas dari namanya tata kelola pengeras suara itu loh. Adapun mungkin selama ini kita tidak sadar bahwa masih banyak yang salah atau perlu dibenahi, mari kita berguru kepada beliau Bapak Insinyur Suharjono yang jauh-jauh ini dari Bandung hadir di Kabupaten Blora, dan ini mungkin Blora satu-satunya kabupaten yang dipilih oleh PWNU Jawa Tengah. Kita tidak tahu ini kita dipilih apa, tidak tahu ya sebabnya, tapi kita tetap terima kasih itu. Termasuk kami, saya dari bagian kesana juga merasa terbantu ya, terbantu pekerjaan saya karena salah satu topoksinya saya itu di bagian kesana yaitu
apa apa namanya ya tuh, mengembangkan apa masjid kabupaten ini supaya masjid ini pengelolaannya supaya semakin baik gitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Bapak Ibu semua, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan manajemen tata kelola pengeras masjid bagi para pengurus lembaga takmir masjid Kabupaten Blora dengan ini secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim.